Novel Evil 2006. Film ini mengisahkan beberapa narapidana ditugaskan membersihkan sebuah hotel terbengkelai. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Satu persatu dari mereka pun harus tewas secara mengenaskan. Kira-kira apa motif si pelaku sehingga membunuh orang-orang tersebut? Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak filmnya bersama-sama. Film diawali dengan dua petugas polisi. Ketika itu, mereka sedang melakukan pengecekan di salah satu bangunan tua karena sebelumnya mereka mendapatkan sebuah laporan. Setibanya di tempat tersebut, seorang wanita yang nampak sangat ketakutan. Ketika didekati, yang ternyata kedua bola mata wanita itu telah dicongkel. Dan seorang pria bertubuh kekar bernama Jacob langsung menyerang salah seorang anggota polisi tersebut dengan sebuah luka bacokan dan ia pun tewas. Salah seorang lainnya berhasil menembaki pria tersebut. Namun, salah satu pergelangan tangannya pun harus putus karena terkena sebetan kampak dari pria bertubuh kekar tadi. Jacob pun langsung melarikan diri. Beberapa personil cadangan pun segera datang mengamankan area tersebut serta mengevakuasi mereka berdua. Setelah dilakukan investigasi oleh kepolisian, media melaporkan bahwa polisi menemukan 7 orang lainnya dalam keadaan tak bernyawa. Dan dari kesekian korban tersebut, bola matanya telah dicongkel oleh pria tadi. Dan film pun baru saja dimulai. 4 tahun setelah terjadinya tragedi berdarah tadi, Frank, yaitu seorang anggota polisi yang berhasil selamat, dia mengambil beberapa tahanan untuk ditugaskan membersihkan sebuah hotel bernama Blackwell yang terbengkelai. Di antaranya Rachel, Ricky, Christy, Joey, Michelle, Kira, Tyson, dan Melissa. Singkat cerita, ketika tiba di hotel tersebut, seorang wanita yang bernama Margaret menyambut kedatangan mereka. Margaret lalu memberitahukan hotel tersebut akan dialihfungsikan sebagai panti jompo untuk para lansia. Selagi yang lain mengerjakan tugas mereka masing-masing, Ricky lalu menghampiri Tyson, mengajaknya mencari barang-barang berharga dalam hotel tersebut. Hanya bermodalkan sebuah dena, akhirnya pencarian mulai dilakukan. Ketika sore tiba, pekerjaan hari itu pun telah usai. Mereka mulai bersantai sembari mendengarkan obrolan satu sama lain. Kembali pada Ricky dan Tyson. Ketika saat itu, mereka mencari barang-barang berharga dalam hotel tersebut. Mereka menemukan sebuah ruangan yang terdapat mayat seorang pria di ruangan itu. Mereka berdua lalu memberanikan diri untuk mengecek sesuatu dalam saku jaket mayat tersebut. Karena ketakutan melihat mayat tersebut yang mana bola matanya telah dicongkel, Ricky lalu bergegas karena panik dan ia dan Tyson pun terpisah. Hingga di sebuah ruangan, ia bertemu dengan Jacob. Jacob yang sedari awal telah bersembunyi di hotel tersebut, bermodalkan sebuah rantai, Jacob lalu menyeret tubuh Ricky ke dalam sebuah lift. Tyson hanya terdiam melihat Ricky berteriak histeris meminta pertolongan. Seorang wanita yang bernama Hannah, yaitu rekan si polisi tadi, Hannah lalu ditugaskan mengecek beberapa narapidana tadi. Hannah yang awalnya ingin menuju ke lantai 2 karena mengalami gangguan, lift tersebut lalu membawa Hannah menuju lantai 8. Sempat Hannah keluar dari lift dengan brutal, Jacob lalu menyerang serta mencongkel kedua bola mata Hannah. Ketika yang lain sedang bersantai, Christine yang mengajak Kira melarikan diri dari hotel tersebut. Kira menganggap keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa. Dan akhirnya Christine memutuskan pergi sendiri. Dalam sebuah ruangan bersamaan, Jacob yang tiba-tiba muncul dari sebuah lift karena panik, Christine terpeleset saat hendak melarikan diri. Jacob lalu menyeret tubuh Christine menggunakan sebuah kail tajam ke dalam lift tersebut. Frank, Margaret, dan Kira mendengar suara gaduh. Dengan cepat, mereka segera bergegas menuju sumber suaranya. Jacob berhasil membawa Christine. Karena yang lain masih berada di lantai 8, Frank bersama Kira pun segera bergegas. Sedangkan Margaret ditugaskan menelpon 911. Di saat yang bersamaan, akhirnya Tyson bisa berkumpul kembali bersama Frank dan Kira. Tyson lalu bercerita Jacob berhasil menangkap Ricky, serta menjelaskan secara detail ciri psikopat tersebut. Frank pun kembali mengingat kejadian 4 tahun yang lalu. Ia sempat menembaki kepala Jacob waktu itu. Namun ia meragukan bagaimana Jacob bisa bertahan dengan sebuah peluru yang masih bersarang pada tengkoraknya. Karena mendengar suara gaduh dari lantai atas, mereka lalu menghampiri sumber suara tersebut.
Dan yang terjadi, Frank tewas dengan cara yang mengenaskan. Sebuah kail berhasil menancap pada rahang Frank. Jacob lalu mencungkil kedua bola matanya. Kiren dan Kira yang melihat hal itu, mereka berdua lalu melarikan diri membawa sepucuk senjata milik Frank. Di lantai 8 itu, narapidana yang lain lalu bersenang-senang dengan berpesta ganja. Mereka tidak menyadari bahwa Jacob memantau dari sebuah jendela. Melissa dan Rachel pun memutuskan mencari sebuah tempat untuk melakukan pengencerotan. Di sebuah kamar, Rachel dan Melissa pun melepaskan hasratnya. Yang tidak mereka sadari, sebuah tali sudah terpasang dan disambungkan ke beberapa lonceng. Bila terjadi goncangan, otomatis lonceng tersebut berbunyi. Dan benar saja, Jacob yang ketika itu muncul dari sebuah cermin dua arah dan langsung menyerang. Beruntung, mereka berdua berhasil melarikan diri ke ruangan lain. Rachel yang panik memutuskan menurunkan Melissa ke lantai 7 menggunakan sebuah tali yang diikat pada tubuhnya. Dan dari belakang, Jacob berhasil membunuh Rachel dengan brutal. Sang psikopat lalu melepaskan tali tersebut. Beruntung tali tadi tersangkut dan Melissa yang masih dalam keadaan tergantung, beberapa anjing liar tiba-tiba muncul. Dengan buas, kawanan anjing tersebut mencabik-cabik tubuh Melissa hingga ia tewas. Setelah berpesta, Michelle dan Joey lalu pergi menuju lift, dan sebuah kampak hampir saja mengenai salah satu dari mereka lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Joey yang terpisah dari Michelle memutuskan bersembunyi dalam sebuah lemari. Ia pun berhasil ditangkap setelah Jacob mendengar deringan handphone milik Joey. Tanpa ampun, Jacob lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam mulut Joey hingga tewas. Tidak luput, kedua bola matanya pun dicongkel. Michelle yang ketika saat itu berpapasan dengan Kira dan Tyson, mereka pun menemukan seutas tali yang tersambung ke lonceng-lonceng tadi. Kira yang penasaran, ia pun membunyikan lonceng tersebut. Dan benar saja, Jacob berhasil mengetahui lokasi mereka. Mereka pun kembali terpisah. Tyson dan Kira mencoba menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah lift. Apesnya, Jacob berhasil menghancurkan tombol menggunakan kampak yang menyebabkan lift tersebut macet. Selagi Jacob berusaha menghancurkan pintu lift, Tyson dan Kira berhasil keluar dari lift tersebut dengan melewati sebuah celah yang menghubungkan mereka ke lantai atas. Dalam keadaan yang panik, mereka mendengar teriakan Christine meminta tolong. Dalam ruangan penyekapan itu, mereka menemukan banyak sekali bola mata manusia yang tersimpan rapi dalam beberapa toples. Mendengar kaki si psikopat Tyson dan Kira segera bersembunyi. Karena semakin terdesak, Tyson mencoba mengalihkan Jacob dengan menghancurkan koleksinya tersebut. Seketika itu pun emosi Jacob semakin tak terkendali. Dengan sadis, ia membantai Tyson hingga tewas. Selagi Jacob sibuk mengurus mayat Tyson, diam-diam Kira berusaha membuka kurungan tersebut. Namun usahanya untuk menyelamatkan Christine terhalang setelah Margaret masuk ke ruangan itu. Christine yang berpikir Margaret akan menyelamatkannya dari si psikopat. Ternyata semua tidak sesuai harapannya. Usut punya usut, wanita tua ini adalah ibu kandung Jacob, sang psikopat. Dari kecil, Margaret telah mendoktrin putranya untuk menghakimi semua manusia yang berdosa. Karena terus dipaksa oleh Margaret untuk membunuh Christine, Jacob yang ketika itu hilang kontrol, ia langsung mengangkat tubuh Margaret dan melemparkan Margaret ke dinding. Ia tewas karena tertusuk besi. Jacob lalu membawa Christine ke sebuah ruangan lain di hotel itu. Diam-diam, Kira mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di ruangan itu, Jacob yang masih dipengaruhi perlakuan ibunya di masa lalu, ia pun tak sadarkan diri. Margaret lalu menyuruh Kira agar segera menembak. Namun, pistol tersebut tidak berisikan peluru. Jacob yang telah sadar lalu menyerang mereka berdua. Dalam keadaan terpojok, Michelle tiba-tiba datang dan berhasil memukul Jacob menggunakan sebuah besi. Mereka pun segera berpindah ke ruangan lain. Muncullah sebuah ide dari mereka bertiga. Dengan memecahkan kaca jendela sebagai pengalihan, mereka bersembunyi. Jacob yang saat itu melihat pecahan kaca berpikir bahwa mereka telah kabur melewati jendela. Dan dari belakang, Michelle memukul serta mendorong Jacob menggunakan sebuah kursi. Karena tangan si psikopat yang masih tertancap pada paku, ia pun berhasil naik, serta meraih tangan Kira. Dengan Christine menghantam tangan Jacob menggunakan sebuah besi, serta menancapkan besi tersebut tepat mengenai bola mata Jacob. Dan seketika itu pun ia terjatuh
Dan serpihan pecahan kaca tadi berhasil menusuk tepat mengenai jantungnya. Dan film pun selesai.